bisa berbarengan saja. Penasihat hukum bagaimana? Satu persatu. Siapa duluan, Pak? Pak Sun dulu. Pak Sun. Pak Sun dulu. Ya. Begini, memang ada aturan ya, atau ada himbauan saksi korban duluan, saksi pelapor duluan. Tapi mengingat masalah ini ya, sebagaimana tadi adalah mengingat waktu ya, dan sah saja kami periksa. Namun keberatan daripada atau anjuran daripada penasihat hukum kami catat Audit tersebut, apa yang diundang atau permohonan auditnya itu tentang apa saja dari Pak Sumber sama Pak Pidato? Jadi ini dengan masalah materinya spesial, yaitu prosedur yang dilakukan bersama klien, apa kesepakatan klien, juga prosedur yang sebagai contoh misalkan kalau ini ini adalah aliran kas, yaitu transaksi antara pembayaran maupun pembelian. Berarti hanya aliran kas ya Pak ya? Penjualan atau pembelian? Bisa difokuskan lagi Pak, penjualan atau pembelian antara siapa dan siapa? Jadi kalau dari temuan saya, kalau ini saya lihat itu ada, jadi ada penjualan antara satu PT Bogor Sukses Abadi dengan PT Ibrahima. PT atau apa Pak? Coba dicermati lagi. Dulu bukannya PT, saya tidak tahu kemudian yang kedua itu adalah pembelian dari pembelian PT Indocom jadi Indonesia Kabanu kepada PT yang kedua. Yang ketiga temuannya adalah aliran dana yang kedua dari pengeluaran Indocom Kabanu yang merupakan transaksi pembelian impor dari Fortex Tools International Company Samarinda untuk transaksi impor barang atau transaksi di sini tanggal 12 Desember 2015 dan 12 Oktober 2015 dan telah dibayar ulang beberapa pertanggalan yang lain. Namun barang yang bersangkutan tersebut sampai tanggal 31 Juli 2017 masih belum dikirim atau berada di pusat poin itu yang menjadi perhatian. Tidak menyadari yang jadi yang pertama adalah kita bisa jualan, jadi PT Indocom menjual sedangkan tadi juga barang ada PT Ibrahima, ada kajian bayar kajian dari desanya dari PT Aneka Ibrahima para menyaksikan sudah saksi atau pekerjaan saudara sebagai audit independen ya. Apakah saudara saksi ketika memeriksa keuangan dari titik apakah saudara dari sistem yang ada ataukah juga dari akunting yang ada di pihak kita ataukah ada dari komisaris saudara ini jadi pada prinsipnya saya ini karena hanya dia yang menjelaskan sesuai dengan
pencarian terhadap teman-teman. Mengatakan bahwasannya ada dua data, yang pertama ada voice dan yang kedua ada perintah atau ada semacam petunjuk dari komisaris lapor kayak begini, jadi disampaikan di sini atas petunjuk tersebut. Itu nanti masalah ada laporan yang Baik, bisa dilakukan salah kebetulannya kan dilakukan. baik. Saudara saksi, sebelum saudara saksi, kemudian disebut voice, apakah ini akan kesepakatan dari antara secara solidaritasnya antara tim saya tidak tahu. Yang saudara saksi ketahui ketika saudara mengalami di PTISA dan MA, apakah saudara menemukan juga beberapa buku atau agen-agen atau PT di PTISA ada berapa? Kira-kira seberapa saja ketika saudara saksi dapat yang saudara tahu hanya apa saja? Saya yang tahu jadi data punya dua Padahal di PTISA tidak saja kenal pelanggannya atau penjualannya, agen-agennya. Tidak PTISA atau tidak PT tidak kenal saja, tetapi ada kurang lebih 200 sumber yang saya tangkap 200. Tapi di sini saudara hanya memeriksa audit, hanya MA atas petunjuk siapa? jadi aliran barang Yang lain berarti tidak ada bocoran. Baik. Untuk diskon itu berlaku untuk MA saja, PT saja. Tujuannya dan maksud saya kepada yang lain. Saudara temukan apakah ada di situ penyelewengan atau penyalahgunaan dana tersebut? Dengan jaksa penuntut umum terkait audit ini bisa dijelaskan? Jadi audit secara standar seharusnya SOP-nya itu permintaan atas permintaan direktur dan komisaris. Yang kedua, data yang diberikan tidak oleh pihak yang berwenang, tapi subjektif oleh komisaris. Yang ketiga, bahwa meskipun katanya auditnya spesial khusus, itu seharusnya ada pembanding. Tapi di dalam faktanya hanya fokus pada dua transaksi antara PTISA dengan yang keempat. Dari kegiatan auditnya itu karena dia memang bukan akuntan publik, tapi dia mengakui terikat dengan kode etik, tidak pernah memeriksa tentang legal standing. Yang diperiksa hanya sebatas pada bukti transaksi. Nah, padahal kalau namanya audit itu meskipun misinya itu adalah memotret, tapi memotret tentang adanya ada atau tidak ada penyimpangan. Yang kedua, berapa kerugian. Nah, ini hanya difokus pada transaksi emosional antara PTISA dengan PTISA dengan mitra yang kemudian ternyata diduga sebagai adanya penggelapan. Karena ini sebagai dasar untuk melapor, idealnya ada temuan yang menemukan ada penyimpangan. Tapi ternyata di sini sama sekali tidak ada. Yang ada kesimpulan tadi, temuan dari audit hanya 3. Permasalahan yang satu, ada transaksi jual barang-barang teknik dari PTISA ke MA untuk total sekian. Kemudian sebaliknya ada transaksi jual dari toko MA ke toko ISA sejumlah sekian. Yang ketiga, masing-masing juga pernah telat bayar, baik PTISA ke MA maupun MA kepada ISA. Dan yang keempat, bahwa terkait dengan pengenaan sanksi potongan diskon ini tidak ada legal standing, tapi sepihak hanya oleh permintaan komisaris. Seharusnya kalau namanya auditor, karena auditor kan standar ini sesuatu dapat dinilai wajar tanpa syarat.
sesuatu tidak ternilai. Ada yang ketiga, disclaimer, kalau data disclaimer akuntan nggak bisa mundur, atau kalau mundur ada harus jujur. Nah ini tidak jujur, karena apa? Data yang diberikan itu tidak memenuhi standar sebagai kebutuhan akuntan, tapi sebatas yang memenuhi permintaan untuk menghitung hanya kepentingan dokter. Jadi ya, sehingga karena ini kemudian dimasukkan sebagai transaksi, sebagai laporan dasar ke penyidik tentang kebutuhan penggelapan, seharusnya yang dicari ada tidak itu uang yang masuk ke yang diduga menggelapkan, tapi di sini sama sekali tidak dilakukan pemeriksaan. Sehingga dari temuan itu tidak ada suatu fakta yang mengindikasikan tentang ada dugaan penyimpangan apalagi penggelapan tersebut. Terkait sangkaan dari terdakwa bahwa sudah ada klop-klopan, sedangkan tim audit sendiri tidak mengetahui, itu bisa ditambahkan? Itu yang secara normatif itu aneh karena klop-klopan itu bagian dari pekerjaan akuntannya internal. Seharusnya tidak tahu karena sudah guideline dari akuntan luar, tetap merujuk pada keterangan dari akuntan accounting internal. Berarti lebih jelasnya audit lebih tahu ya perlintasan jual beli itu sudah ada klop-klopan gitu ya. Iya. Bisa tambahkan Pak? Oke. Jadi gini, saksi audit JB Amiranto meragukan menurut saya. Karena dia sebagai tim audit, dia sebagai akuntan atau audit independen, sebenarnya dia punya data. Tadi pertanyaan-pertanyaan dia ngawur semuanya. Jadi ini meragukan sekali dan tidak terbukti adanya penggelapan yang dilakukan oleh saudara direktur terdakwa ini terhadap keuangan di PT ISA. Jadi ini kasusnya adalah murni perdata. Kalau kita merujuk, termasuk kemarin kasus saksi daripada akunting PT ISA. Itu juga begitu. Mereka tidak tahu dan itu sudah terjadi klop-klopan. Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Basuki memang benar sudah terjadi klop-klopan. Inilah sebagai landasan awal semestinya legal standingnya bahwa sudah terjadi klop-klopan. Tetapi karena ini ada sesuatu hal sehingga komisaris masih punya emosional yang tinggi untuk melakukan jeratan-jeratan hukum terhadap atau kriminalisasi hukum terhadap terdakwa Endi Tandiono. Upaya jenengan ke depan sebagai penasihat hukum terdakwa? Saya akan melakukan upaya terbaik untuk klien saya. Saya akan melakukan upaya perdata. Hari Rabu kita akan sidang awal. Rebu ini perdata sudah berjalan, tapi kita akan perjuangkan ini karena ini sudah tidak benar. Karena ini tadi sudah ada klop-klopan, sudah jual beli, dan jual beli ini bersifat karena tidak ada perjanjian, maka jual belinya loss legal, artinya loss tanpa sebuah legalitas. Sama ketika kita jual beli kepada seseorang, sudah tanpa ada sebuah legalitas. Jadi secara hukum tidak bisa diinikan, lepas ini namanya. Satu lagi Pak, bahwa tim audit itu diperintahkan untuk melakukan audit ke sebuah perusahaan itu hanya secara lesan. Menurut jenengan itu tidak boleh. Ya. Semestinya begini. Ketika PT meminta untuk diaudit, PT mengajukan permohonan kepada sebuah lembaga audit itu, mengajukan permohonan untuk diadakan audit terhadap perusahaan saya, biar nanti ketemu semuanya. Ini tidak ada. Setelah itu diterima, minta tim audit itu legalitas daripada PT itu persen dengan apa saja yang diinginkan. Semestinya begitu, ini tidak ada, maka ini ngawur tim auditnya ya. Jadi audit independennya ngawur, belum tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Oke, terima kasih.